Oke, halo selamat siang semuanya. Apa kabar? Sehat luar biasa. Oke, beri tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih. Hari ini senang sekali ya kita bisa berkumpul di Zoom meeting dan ada juga nih yang lagi streaming lewat YouTube. Nah, buat yang lagi nonton di YouTube, boleh dong absen dulu, tulis nama dan nama pengundang Anda di kolom chat ya agar panitia bisa lebih mudah untuk mendata. Sekarang saya mau tanya nih ke ibu-ibu yang hadir di sini, coba perhatikan apa yang lagi saya pegang. Pembalut ya. Nah, ibu-ibu dan teman-teman semua, tahukah Anda salah memilih pembalut dan panty liner bisa menyebabkan berbagai macam masalah kewanitaan, mulai dari gatal, iritasi, keputihan hingga kanker serviks. Resiko penyebab kanker serviks ternyata 62%-nya dari penggunaan produk pembalut dan panty liner yang tidak berkualitas dan mengandung bahan kimia. 38%-nya lagi pengaruh dari kebersihan, pola makan, dan pola hidup. Berdasarkan data dari Yayasan Kanker Indonesia, setiap harinya kanker serviks merenggut nyawa 20 wanita di Indonesia. 50% kasus pada wanita usia 35 sampai 55 tahun, 50%-nya lagi usia 35 tahun ke bawah. Mengerikan sekali ya fakta ini. Nah, bahan kimia apa sih yang berbahaya dalam pembalut dan panty liner? Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat malam. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengungkap kandungan klorin dalam 9 pembalut wanita. Klorin dalam pembalut dapat memicu risiko gangguan reproduksi wanita mulai dari iritasi hingga kanker. YLKI menemukan 9 merek pembalut dan 7 merek panty liners mengandung klorin, bahan kimia yang biasa digunakan sebagai pemutih. Hasil tersebut didapat dari penelitian yang dilakukan mulai Januari hingga Maret 2015. Selain sering digunakan sebagai pemutih, klorin juga kerap dibuat sebagai bahan desinfektan. Kandungan klorin pada pembalut dikhawatirkan mengganggu kesehatan reproduksi wanita, diantaranya risiko keputihan hingga iritasi. Pembalut juga mengandung kertas pulp tisu tadi seperti yang disebut tadi, itu kan ada bleaching dari klornya. Itu bisa menyebabkan dioksin gitu, reaksi antara klor dengan bahan kimia organik itu bisa menyebabkan terjadinya dioksin, dan dioksin itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan, termasuk bisa menyebabkan kanker. Oke. Setelah nonton video tadi, saya yakin pasti banyak yang kaget ya sama ibu bapak. Dulu saya juga kaget banget, apalagi pas tahu pembalut yang saya pakai mereknya L depannya ya, saya sensor sedikit mereknya, termasuk yang ada kandungan klorin dan zat dioksinnya. Ternyata salah pilih pembalut dan panty liner bisa berakibat fatal ya, ngeri banget pokoknya. Nah, sekarang saya mau undang 3 tamu yang akan berbagi pengalaman masalah kewanitaan yang dialaminya, dan ternyata mereka juga sempat loh menggunakan pembalut dan panty liner yang mengandung klorin. Tapi untungnya mereka sudah menemukan solusi yang tepat. Pasti penasaran kan? Pengen dengar ceritanya? Langsung saja saya undang tamu kita yang pertama, Stephanie. Perkenalkan semuanya, saya Stephanie Jenny, saya berasal dari Bandung. Saat ini saya berusia 20 tahun. Oke, nah Stephanie boleh ceritakan keluhan apa yang dirasakan? Nah, waktu sekitar 5 tahun yang lalu, sekitar usia saya masih 15 tahun, itu merupakan awal-awal saya menstruasi. Saya sendiri belum mengetahui informasi dan belum teredukasi pembalut apa sih yang nyaman, yang aman untuk dipakai. Ternyata saya juga memakai pembalut yang dijual di pasaran. Hal utama yang saya paling takutkan itu bocor, tembus, karena kan daya serapnya kurang. Sehingga saya juga menjadi was-was untuk menjalani aktivitas saya sebagai siswa. Akhirnya, saya bertemu dengan Ibu Rita. Di satu kesempatan, beliau sedang menjelaskan mengenai satu produk pembalut kepada wanita-wanita di parkiran sekolah. Jadi waktu itu
melihat beliau sedang menjelaskan, oh ini loh ternyata ada pembalut yang nyaman, yang aman. Saya juga ikut nimbrung dan mendengarkan penjelasannya. Akhirnya hari itu saya diperkenalkan dengan pembalut nates. Nah, karena saya tidak mudah percaya dengan penjelasan beliau, walaupun beliau sudah menjelaskan kelebihannya, manfaatnya, dan pengalaman beliau sendiri, hasil saya pribadi membeli satu pembalut nates ini dan mencoba memakainya. Saya waktu itu mencoba untuk memakai keluar kota. Wah, takut bocor nih, apalagi hari itu saya lagi menstruasi yang banyak-banyaknya. Wah, saya udah was-was di jalan tuh, saya udah kayak, aduh gimana nih, bocor nggak ya, atau tembus nggak. Ternyata pas saya cek, saya turun dari mobil waktu itu, setelah 4 jam perjalanan, wah ternyata tuh nggak bocor. Saya juga nggak merasakan gatal, lembab, dan kulit saya juga tidak menjadi iritasi waktu itu. Padahal kan saya duduk terus, nggak bisa bergerak kemana-mana. Nah, waktu itu saya ngerasa, wah ternyata ini banyak nih manfaatnya. Waktu itu saya belum pernah cerita ke orang lain. Oh, saya tuh tahu pembalut yang enak loh untuk dipakai, yang aman. Waktu itu udahnya saya cerita ke mama saya. Mama saya kan sebelumnya pakai pembalut di pasaran. Beliau belum tahu pembalut nates ini. Mama saya juga mencoba akhirnya. Beliau yang sering mengeluhkan setiap menstruasi, rasanya wah iritasi di momen-momen akhir menstruasi, kulitnya merah-merah. Hasil setelah mencoba nates ini, beliau merasa lebih nyaman dan juga kulitnya nggak iritasi. Lalu saya juga memperkenalkan kepada adik saya. Adik saya kan waktu itu belum menstruasi. Pada saat waktu awal menstruasi, dijelaskan juga sama saya, diceritain, wah ini ada pembalut nih yang lebih nyaman di awal-awal menstruasi, lebih baik kamu pakai ini biar nggak bocor. Takut juga kan kalau di sekolah tiba-tiba bocor, kelihatan di roknya gitu kan, nggak enak. Dan nggak berhenti sampai situ, di kampus juga banyak nih teman-teman saya kalau lagi ngobrol-ngobrol suka cerita, aduh ini tiap menstruasi gatel-gatel banget, mending nggak usah pakai aja. Wah nggak mungkin kan. Ya udah, saya tuh ngambil momen itu buat ceritain nih pengalaman saya. Oh, saya juga pernah mengalami pengalaman yang sama dan mereka juga akhirnya mau mencoba. Jadi teman-teman, yuk jangan sampai kalian salah pilih pembalut dan panty liner ya. Pilih panty liner dan pembalut dari nates supaya kalian tidak merasakan gatal-gatal, iritasi, dan kalian juga aman dan terhindar dari bocor. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Stefani. Ya, terima kasih Stefani. Oke, selanjutnya saya akan undang tamu kita yang kedua, Ibu Iin. Ya, silakan Bu Iin. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu Iin. Ya, Bu Iin boleh perkenalkan dulu nama lengkap, asal kota, dan usianya? Nama saya Iin, dari Cimahi, usia 51 tahun. Oke, Bu Iin boleh nih silakan ceritakan keluhan apa yang dirasakan. Di akhir tahun 2018, saya head itu tidak biasanya ya, banyak dan sakit di bagian perut bagian bawah. Lalu saya ke bidan untuk kontrol dan bidan bilang itu penebalan dinding rahim karena mau menopause. Terus saya dikasih obat. Lalu saya minum obat, setelah 3 hari head saya masih sakit dan masih banyak. Saya kontrol lagi ke bidan. Lalu bidan bilang harus ke rumah sakit. Saya dirujuk ke rumah sakit. Waktu itu saya ke rumah sakit dan hasil diagnosa dokter itu saya miom, ya. Jadi kata dokter itu harus diangkat rahimnya. Lalu saya suruh cek HB saya, dicek darah, dan HB saya sampai 6 ya. Dan dokter menganjurkan untuk saya dirawat karena berbahaya ya. Saya dirawat di rumah sakit 5 hari. Dan setelah itu saya sampai tambah darah, habis 2 labu ya karena kekurangan darah dan banyak darah yang keluar. Setelah itu saya pulang dan dikasih untuk kontrol 3 hari kemudian untuk melakukan rekam jantung sebelum operasi. Saya pas kontrol
pas di rumah saya dikasih itu sama Teh Tika ya, harus pakai waktu itu pakai yang malam, pakai nates yang malam. Saya coba pas kontrol, dokter bilang ini udah turun 4 cm ya. Jadi coba dulu pakai obat dulu. Saya pulang pakai obat dulu dari dokter, lalu saya teruskan pakai nates ya. Pakai nates 3 hari kemudian kontrol lagi dan miom saya sudah turun lagi sampai 2,5 cm. Setelah itu dokter bilang tidak usah dioperasi karena sudah berkurang miomnya ya. Untuk itu setelah itu saya terus pakai nates sampai dokter menganjurkan tidak usah melakukan operasi dan cukup untuk berobat saja. Mungkin itu, dan setelah pakai nates saya setiap head tidak merasakan sakit lagi. Tidak merasakan sakit lagi, dan saya merekomendasikan kepada teman-teman yang ada tetangga yang itu kenapa operasinya nggak jadi, saya pakai nates, jadi teman-teman ngikutin saya untuk mencoba pakai nates. Bagi teman-teman yang merasa keluhannya seperti saya, silakan coba untuk pakai nates sebelum dokter nyuruh operasi. Mungkin sekian pengalaman saya. Oke, beri tepuk tangan untuk Ibu Iin. Luar biasa ya, berarti Bu Iin udah nggak usah operasi lagi karena berkat nates ya Bu Iin ya. Oke, semoga sehat selalu ya Bu Iin. Nah, selanjutnya saya akan undang tamu kita yang ketiga, Ibu Rosa. Silakan Ibu Rosa. Ya. Oke, Bu Rosa boleh perkenalkan nama lengkapnya, asal kota dan usia. Halo, nama saya Rosa, asal dari Bandung, usia saya 35 tahun. Boleh dong Bu Rosa sekarang sharingkan pengalamannya dan keluhannya apa nih? Awalnya 5 tahun yang lalu, saya mengalami masalah keputihan yang sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Karena sangat setiap hari, tidak hanya pada periode-periode tertentu saja. Jadi membuat jadi lembab dan tidak nyaman. Bahkan karena lembab itu membuat jadi gatal-gatal. Nah, saya berusaha mengatasinya dengan saya berusaha mengganti underwear saya lebih sering dan menggunakan panty liner dengan merek-merek yang banyak dijual di pasaran. Tapi ternyata tidak mengobatin apa yang menjadi keluhan dan kondisi saya. Hanya bersifat sementara pada saat saya menggunakannya saja, dan beruntung ada yang menyarankan untuk memakai panty liner herbal. Panty liner herbal banyak mengandung rempah-rempah dan baunya sangat menusuk. Nah, ketika saya menggunakannya, saya menjadi tidak pede karena baunya keluar dan ada sensasi rasa panas ketika dipakai di awal. Jadi saya tidak meneruskannya. Beruntung saya ketemu Hendrik yang sedang melakukan demonstrasi di sebuah apotek, dan saya mengikuti demonstrasi itu, melihat edukasinya luar biasa tentang pembalut. Ternyata pembalut di pasaran itu banyak mengandung klorin yang saya jadi tercengang, wah ternyata seperti itu. Nah, dengan menggunakan rekomendasi pembalut yang diberikan oleh Hendrik, saya mencobanya selama 10 hari berupa panty liner karena saya keluhannya keputihan. Dan ternyata hari-hari saya nyaman, tidak terasa lembab lagi, dan di hari ke-20 keputihan saya hilang dan aktivitas saya bisa lancar. Nah, produk itu bernama Nates. Nah, Nates, saya juga punya pengalaman lain dengan Nates. Waktu itu saya baru melahirkan, dan masa nifas saya memakai pembalut lahiran, di mana pembalut lahiran itu bentuknya panjang, tebal, dan daya seratnya tidak baik. Nah, dengan adanya Nates ini, saya menggunakan Nates Night. Nah, yang extra long itu sangat nyaman sekali digunakan, daya seratnya juga sangat bagus, sehingga kebersihan juga terjamin, dan nifas saya bersih total. Dan selama pakai Nates, saya
tidak merasa suka sakit karena sebelum-sebelumnya suka sakit dan tidak teratur. Dengan adanya penggunaan nates ini menjadi teratur. Ayo para wanita, kalau misalnya peduli akan kesehatan, dimulai dari jaga organ intim kita. Jangan ragu untuk menggunakan produk yang sudah teruji klinis dan memiliki bahan-bahan yang berkualitas. Kalau nates sudah terbukti sama saya, giliran kalian mencobanya dan buktikan manfaatnya. Sekian dari saya. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Ibu Rosa. Iya, beri tepuk tangan lagi dong sekali lagi yang meriah untuk ketiga tamu kita spesial ya, luar biasa membagikan pengalamannya dan mereka juga sudah menemukan solusinya. Nah, menarik sekali ya. Dari cerita ketiga Ibu tadi, kalau Ibu Bapak semua menyimak, ada satu poin penting nih yang sama, yaitu solusi untuk mengatasi keluhan mereka adalah menggunakan pembalut dan pentiliner nates. Nah, pasti semua udah penasaran ya, apa sih kelebihan pembalut dan pentiliner nates? Nah, saya akan jabarkan satu persatu. Oke, nah yang pertama, kelebihan nates dibanding dengan pembalut yang lain, bukan bahan daur ulang. Ya, jadi 100% dari kapas ya kalau untuk nates. Nah, kebayang ya Ibu Bapak, daur ulang itu kan warnanya asalnya kotor ya pasti ya, karena dari kardus bekas, kertas bekas. Nah, kenapa kalau kita lihat pembalut warnanya putih ya? Nah, karena dikasih proses bleaching ya. Nah, bleaching itu pakai apa? Ya pakai bahan pemutih yang tadi ya, yang tadi ada di berita Net TV itu pakai nama bahan kimianya tuh klorin ya. Nah, jadi putih seperti ini menggunakan klorin ya, kan nggak mungkin kalau kita pakai pembalut warnanya kotor coklat gitu kan, kayaknya nggak banget ya. Jadi dikasih klorin, dikasihnya juga bukan cuma sekali tapi bisa 4-5 kali ya. Dan klorin sendiri memberikan dampak yang buruk ya, dan dia juga menghasilkan satu zat namanya zat dioksin ya. Jadi dioksin itu sifatnya karsinogenik ya, yang dapat memicu kanker ya. Jadi harus hati-hati kalau pakai pembalut yang bahannya daur ulang, klorin itu akan menimbulkan zat yang namanya dioksin ya. Nah, kalau di nates itu udah aman semua ya, dari kapas, bebas klorin, bebas dioksin ya. Dan selanjutnya nates mengandung nanosilver. Nah, nanosilver ini biasa kalau di rumah sakit dipakai untuk steril ya. Jadi dia fungsinya lebih untuk ke steril, makanya dia bisa untuk membunuh bakteri, jamur dan virus. Nah, selanjutnya nates mengandung far infrared ya, yang berfungsi untuk melancarkan sirkulasi darah. Selanjutnya, nates juga mengandung anion ya, dan luar biasanya saat ini jumlah yang tertinggi anionnya ya dibanding dengan pembalut yang sejenis, fungsinya untuk menenangkan dan merelaksasi ya. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya nates ada chip magnet ya. Jadi chip magnet ini sudah dirancang untuk kesehatan ya, jadi bukan magnet-magnet yang ada di tempelan kulkas gitu, bukan ya, jangan sembarang menggunakan magnet juga ya Ibu Bapak ya. Nah, fungsinya untuk menuntaskan haid ya, jadi buat ibu-ibu dan teman-teman semua yang haidnya nggak lancar nih, nah ini bisa kebantu banget dengan adanya chip magnet di nates, itu bisa menuntaskan haid ya. Dan selanjutnya nates bisa mengurangi nyeri haid, mencegah gatal dan iritasi kulit karena ada kandungan herbalnya. Nah, herbalnya juga soft ya, jadi nggak terlalu nyegat ya. Seperti tadi ada testimoni kita sampai kecium juga ya, itu kan nggak banget ya. Jadi kalau nates tuh soft banget herbalnya ya. Dan selanjutnya nates juga tipis ya, jadi tidak seperti menggunakan kayak ada bantalan gitu ya, ngeganjel. Nah, jadi nates tuh serasa tidak pakai karena dia ukurannya tipis sekali di bawah 1 mm. Tetapi ya yang harus diperhatikan daya serapnya sangat tinggi ya, karena kan kita khawatirnya aduh kalau tipis nanti daya serapnya bagus nggak ya, tembus nggak ya. Nah, jangan khawatir ya Ibu Bapak, karena nates di sini daya serapnya sangat tinggi ya, bahkan 5 kali lipat daripada pembalut yang ada di pasaran.
Nah, selanjutnya, sebelum masuk ke poin selanjutnya, saya mau menekankan satu hal, kalau pembalut tidak menyerap kan berarti tidak bisa dikatakan pembalut ya. Nah, saya mau kasih cara untuk ngetes pembalut yang di rumah, ibu-ibu dan teman-teman semua, nyerapnya bagus nggak? Nah, caranya tinggal ditempel aja pembalutnya di mana ya, di meja atau di mana gitu ya. Terus dikasih air kurang lebih 50 cc, nggak usah terlalu banyak ya, 50 cc, terus dikasih tisu, lalu ditekan. Nah, apakah tisunya basah? Nah, kalau tisunya basah artinya kan si pembalutnya tidak menyerap secara maksimal. Nah, itu harus hati-hati ya, karena kalau pembalut tidak menyerap secara maksimal artinya lembab. Nanti kalau lembab, virus, bakteri, jamur akan gampang berkembang biak ya. Jadi boleh tes di rumah masing-masing nih, karena waktu saya ngetes yang saya punya juga kaget ya Ibu Bapak, oh ternyata yang saya pakai tuh begini ya. Nah, tapi untungnya di Nates permukaannya kering. Ya, itu luar biasanya Nates ya. Dan selanjutnya, Nates memiliki lapisan berpori sehingga daerah kewanitaan bebas bernafas ya. Jadi tidak lembab. Nah, ini poin yang penting banget ya. Nah, setelah itu cocok digunakan untuk wanita dengan kulit yang sensitif sekalipun ya. Jadi nggak usah khawatir kalau yang kulitnya suka gatel nih kalau pakai pembalut yang lain. Nah, di Nates pasti dijamin cocok ya. Oke, selanjutnya, nah Nates adalah satu-satunya pembalut dan panty liner yang bebas dioksin dan mengandung nanosilver ya. Untuk variannya ada 4, ada panty liner, ada day, ada night, dan ada night extra long ya. Masing-masing sudah memiliki izin Kemenkes RI AKL ya. Jadi udah dipastikan aman ya karena terdaftar juga di Kemenkes. Dan yang paling penting tagline-nya nih, Nates terpercaya melindungi organ kewanitaan Anda. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Nates ya. Nah, Nates sendiri juga sudah dipasarkan di Indonesia hampir 10 tahun ya, dan saya pribadi juga pokoknya semenjak udah tahu pembalut yang dulu saya pakai mengandung klorin ya dan bahannya daur ulang, saya udah mutusin nggak mau pakai lagi dan beralih 100% ke Nates yang sudah betul-betul teruji secara klinis, bahkan diakui oleh Ikatan Dokter Indonesia dan Yayasan Kanker Indonesia. So, yang belum pakai Nates wajib coba, dijamin pasti Anda akan jatuh cinta dan nggak akan berpaling ke pembalut lain ya. Karena saya juga sudah membuktikan ya. Oke, sebelum mengakhiri acara siang ini, yuk kita foto bersama dulu ya. Ya, dulu mungkin. Sepertinya boleh sama saya aja coba ya, kita foto dulu ya. Sebentar. Ya, sama dua. Ya. Kayaknya sinyalnya agak ndet-ndet ya. Nggak apa-apa, saya bantu ini dulu, fotokan dulu halaman yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Iya, sebentar ya. Saya save dulu fotonya. Jam 8:30 akan ada acara yang sama, tapi dengan moderator yang berbeda dan 3 tamu yang berbeda. Ibu Bapak bisa ikut lagi, pasti nggak akan kalah seru ya. Jadi sempatkan waktunya 30 menit lagi nanti untuk mendengarkan inspirasi berikutnya ya. Sekarang semua udah tahu dong ya, apa solusi masa kini atasi masalah kewanitaan? Jawabannya adalah pembalut dan panty liner Nates. Ya, kasih tepuk tangan dong buat Nates. Oke, ya untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi pengundang Anda sekarang juga ya, dan segera dapatkan promo paket hemat yang menarik. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Salam sehat luar biasa.